Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konsep Kehidupan Channel, berjumpa kembali, sehat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini ada satu yang menarik ya, saya akan sampaikan, yaitu tentang perdebatan sengit antara Kiai Haji Imaduddin sebagai peneliti keabsahan nasab Ba'alawi dan Hanif Alatas sebagai pembela, bukan pembela ya, sebagai yang mempunyai nasab Ba'alawi dan dalam hal ini bertindak selaku pembela dan pemertahan nasab Ba'alawi. Dalam perdebatan ini masing-masing menyampaikan pendapat. Ini pendapat Hanif Alatas seperti ini: nasab Ba'alawi itu absah, keabsahannya bisa diuji, kemudian dengan berbagai macam alasan dan pendapat sesuai dengan kitab yang dipaparkan oleh Hanif Alatas, sampai kepada ujung ya. Kemudian dijawab oleh Kiai Haji Imaduddin sebagai peneliti keabsahan nasab Ba'alawi dengan alasan dan argumentasi serta bukti-bukti kitab yang mendukungnya. Nah, dari kedua orang ini, yang satu pelaku penelitian, yang satu yang mempertahankan, yang memiliki nasabnya, masing-masing punya argumentasi dan alasan, dengan alasan dan argumentasi yang sama-sama kuat. Nah, untuk itu dimohon kepada para sahabat dan saudara-saudara lah yang menilainya. Argumentasi siapa yang akurat, yang benar menurut saudara-saudara? Hanifkah yang sebagai mempertahankan, atau Kiai Haji Imaduddin sebagai peneliti? Nah, itulah sebabnya ini sangat menarik sekali, dan penentunya adalah saudara-saudara yang menyimak video ini, dan bijaksanalah dalam menyimak dan berilah nilai yang positif. Tinggalkan pesan atau sampaikan pesan kepada kami agar saya bisa melihat siapa yang lebih argumentasi yang mendekati kebenaran dan sahih, dan siapa yang alasannya lebih benar dan sahih pada perdebatan sengit antara Kiai Haji Imaduddin dan Hanif Alatas ini. Baik saudara, untuk lebih persingkat waktu, kita simak perdebatan sengit ini antara Hanif Alatas dan Kiai Haji Imaduddin. Akan tetapi jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen, serta tinggalkan pesan. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Allah beri kemudahan segala urusan, dan Allah beri umur yang panjang, barokah dan manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo kita simak perdebatan berikut ini. Ba'alawi, nasab mereka itu diijma' keabsahannya oleh ahlu tahqiq, para ulama. Ini keterangan dari Al-Muhibbi, seorang mu'arrikh. Juga San'ani, pengarang Subul Salam Syarah Bulughul Maram, yang sangat dikenal di dunia pesantren Indonesia, itu mengatakan bahwasanya yang namanya Sahadah Ba'alawi itu Ahlul Bait bila raibin aqlan wa syar'an wa urfan, atau syar'an wa aqlan wa urfan. Ini dalam kitabnya Al-Masail Al-Mardiyah fi Ittifaq Ahli Sunnah wa Zaidiyah. Kalau nyarinya di Google mungkin nggak ketemu. Tahu ketemu apa, wallahu alam. Karena ini makhtut di Universitas Sana'a. Nah, jadi kata San'ani, pengarang Subul Salam ini, Sahadah Ba'alawi ini Ahlul Bait tanpa keraguan sedikit pun. Syar'an, baik secara syariat, aqlan atau secara logika, urfan atau secara uruf, tanpa keraguan sedikit pun. Nggak sampai di situ. An-Nabhani,
Nah, ini yang sampai diejek-ejek oleh sebagian orang yang nggak tahu kadar beliau siapa An-Nabhani. Itu sampai mengatakan inna sadatana Abi Alawi qad ajma'atul ummah al-Muhammadiyah fi sa'ir al-asar wal aqtar ala annahum min asahhi ahli bait nubuwwati nasaban. Dalam kitab Riyadhul Jannah fi adhkar al-kitab was sunnah. An-Nabhani mengatakan demikian, termasuk ahlul bait yang paling absah nasabnya menurut ijma adalah Sa'ad Abi Alawi. Dan ini sedikit yang saya kutip. Di luar itu ada catatan internal. Di luar itu ada catatan para nasabah yang begitu banyak yang nggak mungkin saya kutip satu persatu di sini. Bahkan ada seorang peneliti dari Oman, Sayyid Ahmad bin Awad bin Alwi al-Ibrahim Ba'alawi, itu sampai nulis kitab judulnya Idharul Haqiqah li Mudda'i Kashfil Fadhihah al-Ilmiyah. Di dalam membantah Haji Imad, itu beliau memuat nggak kurang dari 180 referensi non Ba'alawi. 180 referensi dari non Ba'alawi yang menyatakan keabsahan nasab Ba'alawi, atau menyatakan keabsahan status mereka sebagai Husaini, atau menyatakan keabsahan status Sada Ba'alawi sebagai Sada atau Ashraf. Itu nggak kurang dari 180, bahkan di sini yang saya muat 150 lebih. Saya ingat saya itu nggak kurang dari 180. Nah, ini luar biasa. Jumlahnya nggak itu ya baru yang tertulis dari non Ba'alawi, belum yang tidak tertulis, belum yang nggak kejakum. Mana Da'il Hasar? Kami nggak mengatakan kami udah mencakup semuanya di sini. Nah, anehnya nih setelah hampir 1000 tahun, Sayyidina Ali bin Ubaidillah, baru muncul ada satu orang setelah hampir 1000 tahun yang tahu-tahu yang mengatakan Ubaidillah itu bukan anak Ahmad bin Isa. Sehingga keturunannya bukan keturunan Ahmad bin Isa. Kalau bukan keturunan Ahmad bin Isa, berarti bukan keturunan Rasulullah SAW. Dan menariknya dia mengatakan dengan sangat yakin Ba'alawi mustahil tersambung Rasulullah SAW. Mustahil kata dia. Nah, ini kalau mustahil berarti dia pasti benar. Kalau dia pasti benar, berarti semua ulama itu tadi itu semuanya salah. Ini yang bikin saya tergelitik untuk meneliti, apa iya ulama-ulama besar sebanyak itu salah? Apa iya sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Hafidh As-Sakhawi, Asy-Syarqawi, Said Bakri Syata, Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi, An-Nabhani, Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Buya Hamka, dan banyak sekali. Ya, kami nggak bisa paparkan satu persatu. Insya Allah nanti kami akan launching ini dalam buku, kami sudah siapkan semua secara ilmiah, kami uraikan secara lengkap. Ya, nanti insya Allah akan ada sesinya tersendiri. Itu kok bisa? Jadi hanya dia yang benar, kalau mustahil tersambung berarti itu semuanya salah tuh. Semuanya nggak ngerti. Semuanya ya minimal kena prank Ba'alawi, berarti semuanya nggak ada yang paham. Ini yang menjadi titik mulai penelitian kami. Apa iya ulama itu rame-rame salah secara berjamaah, secara kompak. Maka sebelum kita masuk seperti yang tadi disinggung oleh Habib Syekhan bin Abdul Qadir Segaf, Ketua Maktab Daim, ya, kita dudukkan dulu permasalahan sesuai dengan porsinya. Kita mau meninjau sebuah objek, kita harus tahu ini berkaitan dengan disiplin ilmu apa. Mau bicara soal bahasa, ya bicara soal nahwu sharaf, keabsahan sebuah susunan kata dalam bahasa, dan seterusnya. Kita bicara soal ini pernikahan sah apa enggak, ya lihat di ilmu fikih dong. Tinjau pakai sudut pandang ilmu fikih, sah nggak pernikahannya. Karena bukan seenaknya sendiri kita mau ninjau satu objek penelitian, terus nentuin standar sendiri, kemudian bebas seenaknya sendiri menyatakan ini sah, nggak sah. Coba dudukin dulu apa yang lagi dibahas. Ternyata yang kita bahas ini nasab, objeknya tentang nasab. Nasab itu ada ilmunya. Al-Allamah Haji Khalifah dalam kitabnya Kashfudh Dhunun itu menjelaskan bahwasanya ilmu ansab wa ilmun yuta'arraf minhu ansabun nas wa qawaiduhu al-kulliyatu wal juz'iyatu wal gharadu minhu al-ihtirazu 'an al-khata' fi nasab syakhsin. Ilmu nasab ini yang sama Mas Sugeng dibilang apa? Ilmu apa? Bangkai. Ilmu udah jadi bangkai katanya. Setahu saya para ahli-ahli DNA yang asli pun nggak pernah merendahkan disiplin keilmuan lain. Setahu saya menghargai disiplin-disiplin keilmuan lain. Itu ilmu ini ilmu yang diakui dalam disiplin keilmuan Islam khususnya. Itu sebagai ilmu yuta'arraf minhu ansabun nas, ilmu untuk mengetahui nasab-nasab orang. Wa qawaidu, dan kaidah-kaidah dalam ilmu nasab, baik kaidah yang kulli atau kaidah yang juz'i. Apa tujuan ilmu nasab? Ini nih yang paling penting. Al-gharad minhu al-ihtiraz 'anil khata' fi nasab syakhsin. Itu ada ilmu nasab supaya orang nggak salah di dalam menilai nasab seseorang. Nah, maka kita kembali kalau mau nilai keabsahan atau tidaknya sebuah nasab, ya lihat dong perspektif kaidah ilmu nasab itu seperti apa. Kita coba cek. Nah, sekarang apa sih pertanyaan, apa tolak ukur keabsahan sebuah nasab? Saya ini singkat saja ya, karena nanti saya akan fokus masuk ke kritisi terhadap pemikiran saudara Haji Imad. Apa sih tolak ukur sebuah nasab? Ternyata para pakar teori ilmu nasab itu menyebutkan ada beberapa turuk, beberapa jalan untuk mengitsbat nasab, untuk mengakui keabsahan sebuah nasab. Ya, di antaranya ini yang saya sebutkan mungkin yang berkaitan dengan nasab jauh. Nah, karena kalau saya rinci satu-satu, sebagian turuk itu yang berkaitan dengan nasab dekat. Yang berkaitan dengan nasab jauh, satu tercantum dalam kitab nasab yang ditulis oleh ulama ahli nasab atau nasabah yang terpercaya atau thiqah. Turuk ya, berarti jalan. Salah satu aja terpenuhi udah cukup. Yang kedua, tersebar luasnya serta terkenalnya nasab tersebut atau yang dikenal dengan syuhra istifadhah. Sekiranya nggak mungkin yang menyebarkan itu sepakat dusta. Nah, ini termasuk jalan yang mujma' alaih, ijma' madzhab Islamiyah, ijma' bahwasanya syuhra istifadhah, terkenalnya sebuah nasab, populernya sebuah nasab tanpa ada yang membantah satupun dari masa ke masa itu, ya, itu
adalah termasuk salah satu cara menetapkan keabsahan sebuah nasab. Nah, ini ibarat-ibarat ini saya nggak perlu baca satu persatu ya, terlalu panjang kalau saya baca. Di antaranya ini nih, singkat saja. Wa qad wada'a a'immatun nasab kama fi durar as-saniyah wal isyraf wa syakl al-badi' wal mudhish al-mutrib wa ashara ilayhi nudhar al-ansab kama al-madha wal qassar wal najfi wa ibn tababa ila an qal taq'idan wa istiqan min asy-syari'ah turuqan fi itsbat nasab. Ada cara-cara yang memang diambil dari syariat untuk mengitsbat nasab. Apa saja? Satu, syahadat a'immat nasab al-mu'tabarin ala sihhati nasab. Kesaksian para ulama-ulama nasab yang otoritatif, yang mu'tabar tentang keabsahan sebuah nasab. Kemudian as-sama' al-fashi wa huwa istifadatu dzikri 'inda al-'am wal khassa, tersebarnya sebuah nasab dan seterusnya. Ini turuk, ya, cara-cara di dalam mengitsbat nasab. Satu saja terpenuhi, ya kayak kita mau ke Bogor, bisa lewat jalan tol, bisa lewat Depok, bisa lewat Bekasi, muter ke Cibarusah. Ada banyak jalan. Satu aja kita tempuh tuh sampai ke Bogor, berarti itu namanya turuk. Nah, nanti akan kita bahas. Ada turuk, ada syurut. Turuk itu beda dengan syurut. Ya. Nah, ini jadi secara garis besar ulama nasab itu setidaknya kalau yang berkaitan dengan nasab jarak jauh ada dua. Satu, diakui oleh ulama nasab, atau ada bahasa lain khattun nasabah, dicantumkan dalam kitab nasab ulama-ulama nasab yang mu'tabar, yang otoritatif. Yang kedua, syura istifadah, keterkenalan sebuah nasab. Itu merupakan cara tolak ukur mengakui keabsahan sebuah nasab, khususnya yang jarak jauh, yang sudah ratusan bahkan sampai ribuan tahun. Nah, pertanyaan sekarang, nasab Bahlawi apakah memenuhi standar tersebut? Ini simpel sekali. Apakah nasab Bahlawi memenuhi standar tersebut? Nasab Bahlawi dicantumin nggak sama para nasabah? Diakuin nggak? Kemudian ketersambungan nasab Bahlawi itu udah masuk syuhra istifadah nggak sebagai Husaini, sebagai keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib? Sederhana saja standarnya itu, kalau menurut perspektif ilmu nasab. Nah, ternyata faktanya, sebagaimana kami uraikan di buku ini panjang lebar, itu keabsahan nasab Bahlawi diakui oleh para nasabah yang mu'tabarin. Di antaranya Muhammad Kadzim bin Abil Futu al-Yamani al-Musawi, di situ Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Begitu juga Muhammad bin Husain as-Samarqandi, Sayyid Dhamin bin Syadqum, kemudian nasabah Abu Alamah, kemudian Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi sampai nulis kitab Ar-Rawdul Jali, kemudian juga sampai menulis catatannya terhadap Al-Musyajjarul Kasyaf. Begitu juga Syekh Syaraf Al-Ubaidiri, walaupun bukan sumber primer kita temukan, tapi melalui sumber sekunder, ada yang mengutip dari Murtada Az-Zabidi. Sumber sekunder itu kan juga dipertimbangkan di dalam ilmu sejarah, ilmu riwayat, ilmu nasab dan seterusnya. Intinya ini sebagian saja yang saya masukkan. Intinya para nasabah di kitab-kitab nasab mereka yang mu'tabar mengakui nasab Sa'adah Al-Bahlawi. Nah, kemudian yang kedua, bukan hanya di kitab nasab, ternyata data yang ada di kitab nasab ini ditunjang oleh data dari selain kitab-kitab nasab. Itsbatnya pakai kitab nasab. Tapi kalau kita mau cari jejaknya, data itu ditunjang dari kitab-kitab sejarah, kitab asanid, kitab sabat, ya banyak sekali. Lagi-lagi nanti silahkan, ini insya Allah akan kami buka kitab ini secara publik, siapapun nanti akan bisa mendownload pada waktunya. Itu akan kami uraikan panjang lebar siapa saja para sejarawan, kemudian para ulama syariah, ulama-ulama besar sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Janadi, Al-Ahdal, Asy-Syarji Az-Zabidi, kemudian Ibnu Imad Al-Hambali, Al-Khazraji, As-Sakhawi, Bamakhram Al-Hadrami, kemudian juga Al-Khatib Jauharus Syaffaf, dan masih banyak sekali. Ini yang tertulis bagian, belum lagi yang tidak tertulis. Nah, kami di sini sekurang-kurangnya memuat nggak kurang dari 140 mungkin referensi yang mengakui Sa'adah Al-Bahlawi sebagai Ahlul Bait, keabsahan nasabnya atau status mereka sebagai Husaini atau sebagai Asyraf atau sebagai nggak kurang dari 140 kurang lebih di buku tersebut insyaallah. Kemudian juga belum lagi ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, Hadratus Syekh Yasin Asy'ari, Syekh Abdul Hamid Qudus, Ki Soleh Darat, Syekh Mahfud Turmusi, Syekh Mukhtar bin Atarid Al-Jawi Al-Bogori, Profesor Dr. Abdul Malik Karim Amrullah Tubuhi Hamka, Al-Allamah Ki Haji Abdullah bin Nuh, begitu juga Musidud Dunia Syekh Yasin Fadil, dan masih banyak lagi baik kitabatan atau nutqan. Juga syuhra istifadah. Thariqah yang kedua untuk menetapkan keabsahan nasab syuhra istifadah. Apakah nasab Bahlawi diakui secara syuhra istifadah? Ya, jelas. Nanti akan diuraikan secara panjang lebar oleh Al-Ustaz Muhaimin Bahiruddin dari Sarang, beliau alumni Sarang. Kemudian juga di sini dikatakan wa kutubut tarikh tafihatun bil alaf min tarajimil a'lam jazimatun anna fulan ibn fulan qurasyiyyun hasaniyun husainiyyun syaibiyyun ila akhirih wa lam yadhkuru li haula awamid an-nasab wa lam yashtarituha wa ma dzaka ila li syuhratihim bitilka al-ansab wa sifatuha. Ya, banyaknya kitab ulama yang secara serentak nyebutin Bahlawi Husaini, mereka Sa'adah, Asyraf dan seterusnya. Banyaknya kitab-kitab ulama yang menyebut mereka sebagai Husaini saja walaupun enggak nyebutin amudun nasab. Itu enggak lain dan enggak bukan menjadi indikator keabsahan syuhra istifadah di mata para ulama-ulama tersebut. Nah, nanti akan kita bahas secara gamblang insya Allah. Nah, kesimpulannya, kalau kita mau pakai tolak ukur ilmu nasab,
dengan dua turuk tadi, nasab Sa'ad Ba'alawi hukumnya sah. Makanya Syed Mahdi Rajai dalam takrir beliau sebagai seorang pakar, sebagai seorang ahli yang hidupnya didedikasikan untuk meneliti nasab, bukan dadakan ya, bukan meneliti nasab dadakan, hidupnya didedikasikan untuk meneliti nasab, tahqiqan wa kitabatan, itu dengan tegas mengatakan ya bahwasanya Sa'ad Ba'alawi min khilal ibnihi Abdillah al-ma'ruf bismi Ubaidillah, wa laqad ishtaharat sihhatu nasab Sa'ad bin Alawi min haythul fiqh wa ilm al-ansab wal haqa'iq at-tarikhiyah al-mukhtalifah wa taqarir ulama nasab mundu qurun. Yang namanya Mahdi Rajai ini, An-Nasabah, mengatakan nasab Ba'alawi sah dan keabsahan itu populer dari segi ilmu fiqih, dari segi ilmu nasab, dari segi fakta sejarah, dan dari segi takrir keterangan-keterangan dari ulama nasab mundu qurun semenjak berabad-abad, tanpa keraguan sedikit pun beliau mengatakan ini. Nah sekarang berarti dari sini kita udah bisa paham, ternyata ulama-ulama yang banyak itu nggak salah, mereka udah benar. Secara perspektif ilmu nasab, ulama-ulama tadi itu udah benar. Nah kalau ulama udah benar, kemudian ada yang mengatakan nasab Ba'alawi mustahil tersambung, berarti yang ngomong mustahil tersambung itu yang bermasalah, bukan ulama yang rame-rame yang salah. Dari mana bermasalah ini, Saudara Haji Imad? Kami setidak-tidaknya mengidentifikasi. Setelah kami teliti bersama-sama, kami duduk bersama-sama, kami bingung, kenapa kok orang ini bisa nabrak semua ulama? Kenapa bisa nganggap semua ulama ini salah? Padahal faktanya kalau ditimbang pakai tolak ukur ilmu nasab, dia yang salah. Apa? Setidak-tidaknya kami lihat ada 9 penyimpangan, Saudara Haji Imaduddin Usman. Poin besarnya, nanti masing-masing poin ini akan ada perinciannya satu persatu. Yang pertama, dia mengkaji ilmu nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Kemudian yang kedua, menentang, mengabaikan, bahkan merendahkan pengakuan para ulama mu'tabarin terhadap keabsahan nasab Ba'alawi. Yang ketiga, kesesatan logika. Yang empat, memfitnah para ulama. Yang kelima, khianat ilmiah. Yang keenam, melakukan kebohongan publik. Yang ketujuh, menjiplak pemikiran orientalis dan tokoh-tokoh non-aswaja. Yang kedelapan, tidak mempunyai kompetensi dalam ilmu nasab. Dan yang kesembilan, dengan gampangnya membatalkan nasab menggunakan hasil tes DNA. Nanti itu akan dibahas satu persatu. Saya akan fokus ke yang pertama dan yang kedua. Ini saya baru mau masuk ke substansi. Yang pertama, Imad ini nabrak tatanan ilmu nasab, Saudara Imad. Jadi ini ada testimoni. Nah, ini terima kasih banyak Gus Rumel, peneliti beneran yang sampai ke luar negeri mewawancara para pakar, Gus. Ketika mewawancara An-Nasabah Ibrahim bin Mansur, yang memang kitabnya banyak dijadikan rujukan oleh Saudara Imad. Kalau kita baca buku-buku Imad, tulisan-tulisan itu banyak merujuk ke Nasabah Ibrahim bin Mansur. Apalagi Al-Ifadhah, terkait Syura Istifadah itu dia banyak merujuk ke kitab tersebut. Jadi sebelum hasil wawancara ini keluar, ya, Haji Imad tuh sering mengutip daripada kitab-kitabnya Ibrahim bin Mansur ini. Walaupun setelah hasil wawancaranya keluar ternyata ngakuin Ba'alawi, lain lagi itu ceritanya nanti. Ya. Kata beliau, la yubtilu nasab al-ashraf al-Ba'alawi al-Husainiyin illa rajulun jahilun bi usul wa qawaid ilmin nasab. Enggak membatalkan nasab Ba'alawi kecuali orang yang enggak ngerti usul dan kaidah ilmu nasab. Itu salah satu sebab utamanya. Nah, sekarang saya pengen buktikan benar nggak nih omongan beliau. Coba kita lihat. Apa aja kaidah ilmu nasab yang ditabrak oleh Haji Imaduddin Usman ini. Yang pertama, mewajibkan kitab sezaman. Ini ada artikel, dia menulis kitab sezaman adalah mutlak untuk meneliti kesiahan nasab. Mutlak berarti nggak boleh nggak. Kalau nggak ada kitab sezaman, di setiap tabaqatun nasab itu harus ada kitab sezaman, berarti itu kalau mutlak ya. Nah, kalau nggak ada berarti nanti nggak sah sebuah nasabnya. Kalau bahasa beliau kitab sezaman atau yang mendekati. Nah sekarang saya pengen urai dulu. Kita lihat mata rantai dari kesimpulan Imad ini, ada mata rantai yang hilang. Kita perhatikan baik-baik. Pertama, mata rantainya kita urut nih. Imad mensyaratkan kitab sezaman sebagai syarat mutlak. Yang kedua, para habaib dianggap tidak memberikan syarat yang diminta Imad. Mata rantai yang ketiga, karena tidak ada kitab sezaman, Imad haqqul yaqin, pakai qaf. Haqqul yaqin, bahwa nasab Ba'alawi rungkat dan para muhibbin Imad bersorak riang gembira. Ini dari satu ke dua ini ada mata rantai yang harusnya dilompati. Apa yang dilompati? Seharusnya tuh kita sebelum beralih ke yang kedua, nanya dulu dalam ilmu nasab, apakah kitab sezaman merupakan syarat mutlak dan satu-satunya syarat untuk mengkonfirmasi sebuah nasab? Ini dilompati. Jadi langsung, ahlan wa sahlan, nggak ada kitab sezaman, berarti rungkat, berarti batal. Ajib. Pertanyaan yang belum dijawab, kitab sezaman itu syarat atau bukan dalam ilmu nasab? Nah setelah kami teliti dalam buku-buku kitab-kitab teori ilmu nasab, ya, ternyata nggak ada satupun ulama yang menjadikan adanya kitab sezaman itu sebagai syarat mutlak. Syarat mutlak keabsahan sebuah nasab, nggak ada. Yang ada apa? Tadi khutun nasabah, ada keterangan dari nasabah walaupun nggak sezaman. Kemudian juga syuhra istifadah. Bahkan di sini Sayyid Walid Al-Uraidi. Walid Al-Uraidi ini cucu daripada Ahmad bin Isa, dari jalur Ali bin Ahmad bin Isa. Dan dia ngakuin Ba'alawi. Padahal kalau Ubaidillah itu fiktif, harusnya yang protes dia. Karena kakek saya dicuri ini, dicangkol ini, jadi apa istilahnya? Cangkok. Nah, tapi ini cucunya Ali bin Ahmad bin Isa, saudaranya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tapi nggak ada masalah karena jelas sekali bagi mereka itu. Waktu itu mengatakan ajma'an nasabun fi tahaqquq bi iqrar nasabi ma an yatathabbat min umurin minha. Ya, yang namanya nasab itu akan dianggap tetap kalau ada beberapa hal, di antaranya syuhra istifadah,
Di antaranya an yura khatun nasabatin mawthuqin bihi masyhudin binazahatihi, yang tadi udah kita jelaskan. Nggak ada keterangan wajib harus kitab sezaman, kalau nggak ada sezaman nggak sah. Itu yang dilewati. Nah, konsekuensinya gara-gara syarat kitab sezaman ini, apa yang dilakukan ini fatal sekali. Dan ini nanti akan kita jelaskan apa konsekuensi daripada syarat ini. Gara-gara alasan ini, IMAT itu nolak catatan para nasabah yang nggak sezaman. Ditolak mentah-mentah catatan nasabah yang nggak sezaman, gara-gara syarat ini nih. Padahal syarat catatan nasabah itu menjadi syarat keabsahan sebuah nasab, walaupun nggak sezaman. Kenapa? Kenapa kok diterima catatan para nasabah walaupun nggak sezaman? Karena satu, ilmu nasab ini berdasarkan riwayat. Nggak ada ilmu nasab itu akal-akalan. Nggak ada nama muncul atau ditulis. Maka kalau ada nasabah yang thiqah, dia nggak akan mengitsbat sebuah nasab kecuali setelah proses validasi. Itu prosesnya. Karena ada ancaman dari Rasulullah SAW. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang bohong atas nama Rasulullah SAW itu siap-siap tempatnya di neraka, kata Nabi SAW. Bahkan secara nasab secara umum sekalipun, laisa min rajulin idda'a li ghairi abi wa huwa ya'lamu illa kafara billah wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, itu orang yang ngaku-ngaku bukan bapaknya itu adalah kufur. Ngaku-ngaku aja kufur, apalagi nyambungin nasab orang. Dan mendapatkan ancaman laknat dalam riwayat-riwayat hadis lain. Maka para nasabah yang thiqah ini nggak sembarangan. Dia kalau sudah nyatet melalui proses validasi, ya betul-betul diperiksa, ini betul-betul nyambung apa enggak, dan pasti by data sebelumnya. Walaupun ya tradisi catatan kaki itu sejak kapan sih? Tradisi nyebutin sumber sejak kapan sih? Dan kalau mau dibuka itu kitab-kitab nasab yang dipakai oleh saudara Imad Tahdhibul Ansab, kemudian juga Al-Majdi dan lain-lain, itu saya lihat nggak ada yang nyebutin sumber referensi itu di catatannya. Karena memang dia nasab itu mencantumkan setelah dia proses validasi, menurut dia ini udah tepat secara ilmu nasab, secara ilmu syariah itu dicantumkan. Makanya keterangan seorang nasabah yang thiqah, yang mu'tabar, yang diakui kepakarannya dari nasab itu diterima. Dan Syed Hussein bin Haidar al-Hashimi dalam kitabnya Al-Sa'il fil Ansab ini menceritakan bagaimana proses validasi yang dilakukan oleh seorang nasabah sehingga begitu kuat. Nah, itu dia melalui proses tahrirun nasab, bima'na an yabsuta nasab taratan wa yushajjiruhu ukhra, ya ditahrir dulu, ditahqiq itu nasab. Kemudian setelah itu diukur ini masuk akal apa enggak, zamannya, waktunya, wafatnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalau memang sah nanti udah benar diperiksa, ini abudun nasabnya udah mustaqim atau belum, perlu ditakwim atau tidak, perlu diluruskan atau tidak, ada yang perlu dikoreksi atau tidak. Itu diperiksa secara detail. Nah, ini sebelum saya lanjut sedikit ini ada yang lucu nih. Ini dikutip oleh saudara Imad di dalam salah satu artikelnya, ibarat ini untuk membenarkan syarat sezaman. Nah, kata-kata ini nih, nasabah itu kalau sudah memvalidasi nasab, wa yuwathiq hadhihi tabaqat min al-masadir al-mu'tabarah ma'amkan ila akhir tabaqatin yumkinu tawthiquha wa takhrijuha min tilkal masadir. Nah, ini oleh Imad dikatakan ini sebagai syarat untuk menilai keabsahan sebuah nasab. Padahal begitu saya buka ke kitab aslinya, itu Syed Hussein bin Haidar al-Hashimi lagi cerita, ini loh proses nasabah kalau lagi memvalidasi sebuah nasab. Artinya kalau udah ada nasab, dicantumkan oleh nasabah, itu udah melalui proses ini, itu yang pertama tuh. Jadi ini bukan syurut itsbatun nasab, bukan. Syed Hussein bin Haidar al-Hashimi lagi cerita, ini loh proses validasi nasab yang dilakukan oleh para nasabah al-habar yang sekarang kitab-kitabnya itu kita nikmati. Jadi justru ini menguatkan bahwasanya keterangan seorang nasabah itu luar biasa validasinya. Kemudian yang kedua ada yang menarik. Imad ini menerjemahkan wa yuwathiq hadhihi tabaqat min al-masadir al-mu'tabarah ma'amkan ila akhir tabaqatin yumkinu tawthiquha wa takhrijuha min tilkal masadir. Wa yuwathiq diartikan dan nasabah itu harus menguji. Yuwathiq itu diartikan menguji. Saya ingat betul itu di websitenya. Jangan sampai direvisi nanti Gus, tulisan di websitenya itu. Menguji setiap tingkatan nasab ini dengan sumber-sumber sebisa mungkin sampai tingkatan akhir yang bisa dilakukan. Nah, ini dijadikan alasan dalil harus ada kitab sezaman. Padahal di sini sedang satu yuwathiq itu artinya bukan menguji. Yuwathiq itu artinya menguatkan dengan dokumen, dengan data. Dan itu pun di sini bukan syarat mutlak, ma'amkan sebisanya. Kalau bisa ya bagus. Kalau nggak bisa terus nggak semerta-merta nasab itu dianggap batal. Kalau ada kitab sezaman ya bagus, luar biasa. Tapi kalau nggak, ya nggak semerta-merta kitab itu dianggap, nasab itu dianggap batal. Jadi itu. Jadi kenapa? Yang ingin saya bahas di sini, kalau tadi Habib Syekhan mengatakan nasabah itu keterangannya diterima, yang pengen saya bahas kenapa nasabah itu keterangannya diterima walaupun nggak sezaman. Karena memang setelah melalui proses validasi yang begitu kuat, kemudian ada ancaman dari Nabi, bohong atas nama Nabi, neraka, menisbatkan kebukan bapaknya neraka. Bahkan Ibnu Hajar juga memberikan postulat bagaimana seorang itu ulama harus punya ghirah. Jangan sampai ada orang yang intisab ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bighairi yang padahal dia nggak berhak, nggak nyambung nasabnya tapi dia pura-pura nyambung. Itu jadi ghirahnya para ulama betul dalam menjaga kemudian nasab Rasulullah SAW. Sehingga seorang nasabah itu keterangannya walaupun nggak sezaman, sudah barang tentu dia wajib untuk mengambil data dari yang sebelum-sebelumnya, sehingga apa yang dia cantumkan itu harus sudah terverifikasi menurut standar ilmu nasab dan ilmu syariat. Nah, dan ini pola yang dilakukan dalam ilmu nasab sejak awal. Ini dalam kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf wa fi Kashfi Mudda'i Syaraf karya Ibrahim bin Mansur juga. Di sini dikatakan walaisatir riwayah fadlan an wathiqatin nasab syai'an muhdatsan la aslahu fi ilmin nasab
bal nasab qama ala riwayah fa ha kutubun nasab al-mutaqaddimah ka kitab nasab Quraisy li Mu'rij bin Amr ibn al-Harith as-Sadusi. Nah, ini tahqiq alam mesti ditahqiq, mesti dipastikan. Wa jamharatun nasab ibn al-Kalabi, Hisham bin Muhammad ibn Sa'ib tahun 204, yang tadi tahun 195. Wa ghairi hamdal kutub kul hagamat al-riwayah. Kitab-kitab nasab yang paling awal sekalipun nasab Quraisy, kemudian jamharat nasab itu baru ada tahun 195 wafatnya mualifnya. Dan tahun 204. Artinya apa? Nasab yang diceritakan nasab orang-orang yang ratusan tahun sebelumnya. Tapi kenapa diterima? Karena mereka memang melakukan periwayatan dari lisan ke lisan yang mereka cantumkan sudah sesuai standar daripada ilmu syariat, maka mereka cantumkan. Nah, karena kalau mau dituntut harus sezaman, ini nggak ada yang diterima. Ini dari awal munculnya ilmu nasab nggak ada yang diterima. Karena awal pun tahun 195 wafatnya itu pengarang nasab Quraisy, dan pengarang Jamharatun Nasab tahun 204 wafatnya itu meriwayatkan, menceritakan tentang nasab-nasab yang ratusan tahun sebelumnya, dan itu diterima oleh para ulama. Nah, karena mereka berdasarkan satu thiqah periwayatannya. Yang kedua, nggak mungkin mereka ngarang-ngarang. Kalau mereka ngarang-ngarang, terbukti ulama akan menjarah. Ulama akan kompetensi dia sebagai seorang nasabah dan kethiqahannya akan diserang oleh para ulama. Itu yang pertama. Kemudian ada contoh-contoh. Ini saya kasih contoh-contoh real. Bagaimana para ulama itu selama nasab itu syuhrah wal istifadah, terkenal, ulama-ulama itu akan menerima nasab tersebut walaupun nanti ada nama-nama yang kalau ditarik ke atas nggak akan ketemu di kitab nasab manapun, di kitab tarajim manapun. Ini kita bisa lihat ini. Nah, ini namanya qabul riwayat amudin nasab raghma adami dzikri ba'd al-ajdad fil kutub. Saya kasih contoh-contohnya. Ini saya ambil dari kitab Ushul wa Qawaid fi Kashf Mudda'i Syaraf. Kita lihat. Ini contohnya diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau seorang Syaibani Adnani. Nasabnya beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Zuhul ila akhir sampai Ma'ad dan Adnan. Nah, beliau Syaibani Idrisi dan ini diakui. Beliau sebagai seorang bukan Syaibani Idrisi, Syaibani Adnani. Syaibani Idrisi jadi Syaibani Adnani, ya. Padahal kata ulama itu kalau ditarik ke atas ada kakeknya yang namanya Auf dan Qasid. Itu Auf dan Qasid mau dicari ke kitab tarajim manapun, mau dicari ke kitab nasab manapun nggak bakal ketemu. Tapi ini diakui, diterima. Kenapa? Karena periwayatannya dari jalur orang yang fiqh. Ditunjang dengan syuhrah istifadah, nggak ada yang ingkar beliau sebagai Syaibani, sebagai Adnani. Nah, maka di sini kalau disyaratkan kitab sezaman, waduh, Imam Ahmad bin Hanbal rungkat ini nasabnya bisa-bisa. Dan itu nggak dilakukan oleh para ulama. Dan menariknya lagi, nasab Imam Ahmad bin Hanbal ini diambil dari khatnya Imam Ahmad bin Hanbal sendiri dan dari riwayat Ibnu Al-Hafidz Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Tapi karena thiqah perawinya dan memang punya standar keilmuan, punya kompetensi, punya seorang yang mu'tabar, diakui, diterima, nggak ada masalah. Walaupun ada nama-nama yang nggak disebut. Kemudian contoh yang kedua, Al-Khatib Al-Baghdadi itu mengakui nasab Ali bin Muhammad bin Ahmad sebagai Al-Qurashi. Nasabnya Ali bin Muhammad bin Sulaiman bin Mansur bin Abdullah bin Muhammad bin Mansur bin Musa bin Sa'ad bin Abdullah bin Malik bin Anas bin Abadah bin Jabir bin Wahab bin Dhabbab bin Hujair bin Abd bin Ma'is atau Mu'is, mungkin ada beberapa nama-nama yang harus ditahqiq karena a'lam itu, mohon maaf saya sekali lagi kalau ada salah penyebutan, bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Nah, ini diakui oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Padahal kalau dirunut ke atas ada kakeknya yang namanya Abdullah dan Muhammad bin Mansur itu. Abdullah dan Muhammad bin Mansur. Abdullah dan Muhammad bin Mansur. Ini nama mau dicari di kitab nasab manapun, kitab sejarah manapun, kitab tarajim manapun nggak ketemu nama ini kalau dicari. Tapi sama Khatib Baghdadi diakui. Kenapa? Karena ada syuhrah istifadah. Dan perawinya thiqah, bisa diterima. Nah, ilmu nasab itu mabniun ala riwayah seperti ini. Kalau mau ditarik kitab sezaman, wah, ini nggak akan ketemu, rungkat. Nah, tapi kenapa ulama mengakui? Karena tadi syuhrah istifadah dan melalui jalur periwayatan yang bisa diterima, yang thiqah. Padahal Khatib Al-Baghdadi itu kalau ngelihat nasab yang ngawur, beliau akan tegas ngomong. Contoh seperti ada Talha Abul Qasim Al-Ghadhi Al-Basri. Itu dia nyebutin bahwasanya ayahnya Muhammad bin Ja'far bin Tammam bin Ali bin Muttalib bin Muhammad bin Sri bin Abdullah bin Harith bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, wa balagani anna al-Ghadhi Umar bin Abdul Wahid wa qauman Hashimiyyin min ahli al-Basra ankaru nasabahu wa za'amu annahu da'i. Ya, Khatib Al-Baghdadi ketika ngutip nasabnya Talha Abul Qasim Al-Ghadhi Al-Basri, karena beliau melihat informasi yang menjadi pembatal nasab tersebut disampaikan sama beliau, dan itu kewajiban, nggak boleh disembunyikan. Karena beliau melihat ini nasab bermasalah, sama beliau dikoreksi, nggak diterima. Tapi ketika nasab itu bisa diterima, walaupun ada sumber-sumber yang nggak sezaman, ya tetap diterima. Walaupun ada sumber-sumber yang tidak sezaman dan nggak ditemukan kalau diurut ke atas sampai karena syuhrah istifadah dan periwayatannya sudah jelas, itu diterima. Kemudian juga ini ulama banyak sekali, Al-Hafidz Adz-Dzahabi, Al-Imam As-Subki, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir, As-Suyuti, itu mengakui nasab Ibnu Sayyidin Nas Al-Ya'muri Al-Adnani. Ibnu Sayyidin Nas Al-Ya'muri Al-Adnani sampai kepada Adnan. Karena apa? Karena ada periwayatan Amud sisi nasab beliau kepada Ya'mur bin Malik bin Adnan. Dan ini intisabnya beliau kepada Adnani, ini syuhrah istifadah. Makanya begitu ada riwayat Amud tersebut langsung diterima, nggak ada masalah.
Padahal kalau dirunut ke atas ada kakeknya yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Aziz dan Munzi dan Abdul Jabbar. Itu 3 kakeknya yang namanya itu mau dicari di kitab nasab manapun nggak bakal ketemu. Di kitab tarajim manapun secara spesifik apalagi yang sezaman nggak bakal ketemu. Tapi kenapa diterima? Karena syuhur istifadah. Padahal di sisi lain Az-Zahabi yang ngakui nasabnya Ibnu Sayyidin Nas tadi, ketika mengutip nasab seseorang, ketika ada orang namanya Ibnu Dihya Al-Andalusi ngaku sebagai keturunan sahabat Dihya Al-Kalabi, itu karena Imam Az-Zahabi melihat ini bermasalah penisbatannya, diingkar oleh beliau, diingkar. Artinya ulama-ulama ini kalau ada nasab yang nggak bermasalah, mereka nggak akan protes, mereka nggak akan diem. Ketika mereka semua nerima, karena bagi mereka udah memenuhi standar ilmu nasab, memenuhi standar ilmu syariat dan ilmu sejarah bagi para muarikhin. Ini sederhana sekali sebetulnya. Kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengakui nasab Al-Imam Ibnu Khalil sebagai keturunan Sayyidina Utsman Ibnu Affan. Karena apa? Karena ada periwayatan Amud silsilah nasab beliau kepada Sayyidina Utsman. Dan intisabnya Ibnu Khalil ini kepada Sayyidina Utsman ini udah syuhur istifadah. Padahal kalau ditarik ke atas itu, ya nasab tersebut, itu ada 2 nama, Sa'ad dan Tolha. 2 nama ini nggak pernah ditemukan baik dalam kitab nasab, sejarah atau tarajim. Apakah langsung diputuskan rungkat? Enggak, Ibnu Hajar menerima. Kenapa? Karena syuhur istifadah dan perawi nasabnya itu seorang yang fiqh yang bisa diterima. Padahal Ibnu Hajar itu ketika menemukan nasab bermasalah seperti nasabnya Abu Bakar bin Umar Al-Qumni dalam keterangan yang lain, ketika bermasalah Al-Hafidz Ibnu Hajar kritisi. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengoreksi nasab tersebut. Jadi beliau nggak diam. Ketika beliau diam menerima, itu tanda di pandangan beliau, di mata beliau memenuhi standar daripada ilmu nasab dan standar daripada syariah. Itu yang penting. Makanya dari sini ada Ibrahim bin Mansur lagi beliau mengatakan qaidah bab qabul riwayat amudin nasab wa thiqatuhu wa iqraruha muttaridatun 'inda ulama al-Islam wal 'amal 'alayha fi qabul riwayah wal thiqah min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin talama lam yunkir 'alimun min ulama an-nasab ibnan fi amudin nasab bi annahu min walad fulan أو نص على أنه منقرض أو ميناث أو عبارات تفيد أنه لا عقب له فتقبل حينئذ رواية عمود النسب أو وثيقته في ظل شهرته الصحيحة السليمة من الجرح القادح المفسر تأسيا بهدي المتقدمين من حفاظ الإسلام البارعين في أحوال الرجال وعلم النسب كما تقدم شرحه وتدليل عليه. Ya, ini kaidah seperti ini sudah menjadi kaidah yang muttarid di kalangan ulama nasab. Selama syuhur istifadah ada periwayatan yang bisa diterima walaupun nggak sezaman. Selama nggak ada ulama nasab yang ingkar. Salah satu anaknya, nggak ada yang ingkar ya, bahwasanya fulan, anak fulan. Kalau diingkari, itu nanti yang akan jadi catatan untuk ditinjau. Atau ada nas, munqarid, atau ada nas, minas, ini keturunannya perempuan. Atau ada ibarat-ibarat yang menunjukkan ini nggak punya anak nih. Nah, kalau ada keterangan seperti itu nanti akan jadi bahan peninjauan. Tapi selama nggak ada keterangan seperti itu adalah kaidah muttaridah yang diamalkan oleh para ulama dari dulu. Periwayatan nasab itu diterima walaupun nggak zaman selama ada syuhur dan istifadah. Nah, jadi kesimpulannya yang ingin saya jelaskan di sini, ya, mata rantai yang tadi dilompati itu syarat keharusan konfirmasi kitab sezaman pada setiap nama dalam silsilah nasab dan mengabaikan catatan nasabah thiqah yang tak sezaman adalah syarat yang dibuat-buat oleh imat sendiri dan bertentangan dengan metodologi para ulama. Nah, sekarang saya pengen masuk ke pembahasan yang nggak kalah penting. Apa sih dampak fatalnya pemaksaan syarat konfirmasi sezaman itu? Apa dampak fatalnya? Ini konsekuensinya nggak main-main ini. Konsekuensinya nggak main-main. Kalau diwawancaranya Gus Rumel kepada Syekh Ibrahim bin Mansur, kalau mau dipaksain itu kaidah, semua nasab batal. Semua nasab batal kalau dipaksain kaidah tersebut. Ketika diwawancara sama Gus Rumel itu. Ya, kenapa? Ya, karena siapa orang, ini kita nggak bicara di atas-atas saja, apalagi sampai ke bawah-bawah. Yang dicatat oleh ulama, apalagi eksternal. Keluarga siapa yang dicatat sampai sedetail itu? Harus tiap kitab sezaman ada yang nyatet. Nanti kira ulama duk capil satu-satu dicatat semuanya. Detail. Nah, ini apa konsekuensi fatalnya? Yang pertama konsekuensi fatalnya, runtuhnya adalah ulama-ulama yang mengesahkan nasab tanpa syarat kitab sezaman. Ini otomatis runtuh mereka. Karena berarti mereka sudah berani menetapkan nasab yang nggak memenuhi standar. Berarti mereka berani menetapkan nasab yang harusnya nggak tersambung dijadikan tersambung. Itu yang pertama tuh. Ulama yang segitu banyaknya yang berani mengesahkan nasab, padahal dianggap nggak ada kitab sezaman, itu runtuh tuh adalahnya semua. Apakah segampang itu meruntuhkan adalah para ulama kita sehingga berani mengakui nasab yang harusnya nggak tersambung menjadi tersambung? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau kita mau bahas panjang sekali ini. Yang kedua, akan ada banyak sekali nasab-nasab yang rungkat. Nasab yang rungkat. Saya kasih contoh. Yang pertama, ini yang sering dibawain Gus Wafi dalam ceramah-ceramahnya. Aba'u khairul khalqi hifdhuhum yajib abuhu Abdullahi Abdul Muttalib fahashimun Abdu Manafin wa Qusay kilabun murratun faqa'bun falu'ay faghalibun fihrun famalikun yali nadrun kinanatun huzaimatul waji mudrikatun Ilyas mudharni daru ma'adu adnan humul akhyaru. Nasab Nabi sampai Adnan. Nasab Nabi sampai Adnan. Yang menurut sebagian ulama itu wajib dihafalkan. Nah, itu kalau mau dicari kitab sezaman itu bahwasanya Ma'at anak Adnan, Nizar anak Ma'at, Mudhar anak Nizar, Ilyas anak Mudhar, Mudrika anak Ilyas, Huzaimah anak Mudrika, Kinana anak Huzaimah. Waduh, rungkat semua itu kalau mau cari kitab sezaman. Kita kalau mau konsisten ya. Bicara soal kitab sezaman kan katanya kaidahnya ilmiah. Ya, udah betul-betul lintas keilmuan. Kalau mau konsisten ya rungkat semua ini. Karena itu baru ada di kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab hadis yang kebanyakan dikodifikasi pada abad ketiga Hijriah.
Nah, itu yang pertama, contoh sederhana. Nah, silahkan coba, ada nggak kitab-kitab sezaman yang mengkonfirmasi masing-masing setiap daripada ini? Kalau mau dipaksakan syariat kitab sezaman, rungkat. Nasallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah min dzalik. Dan harus kitab nasab lagi katanya. Sezaman harus kitab nasab lagi. Kemudian, ini contoh sederhana. Ada versi. Leluhur Wali Songo yang diklaim di forum Benda Kerep. Ya, ada salah satu versi. Karena ada beberapa banyak versi yang saya dengar. Yaitu bernama Jamaluddin Hussein Al-Akbar bin Mahmud Nasiruddin bin Hussein Jalaluddin Makhdum bin Ahmad Kabir bin Hussein Jalaluddin Al-Bukhari bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud, ini nih, bin Ahmad yang wafat tahun 388 Hijriah, bin Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far, bin Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far, ibnu Imam Ali Al-Hadi, ibnu Imam Muhammad Al-Jawad, ibnu Imam Ali Ridha, ibnu Imam Musa Al-Kazim. Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far. Ini yang menjadi titik konsentrasi kita perhatikan. Dan dalam kitab Tahdhibul Ansab halaman 149 itu ditulis bahwasanya Muhammad sebagai anak dari Abdullah bin Ali bin Ja'far, nggak disebutkan Ahmad. Begitu juga dalam kitab Al-Majdi halaman 331 itu tertulis hanya nama Muhammad sebagai anak dari Abdullah bin Ali bin Ja'far bin Hadi. Sampai ke Asy-Syajarah Mubarakah yang menjadi senjata andalannya Haji Imaduddin ini, yang nanti akan kita kuliti insyaallah soal Syajarah Mubarakah secara detail. Itu halaman 94 mengatakan bahwa seluruh keturunan Abdullah bin Ali bin Ja'far bin Ali Al-Hadi hanya melalui anaknya yang bernama Muhammad Al-Ashqar. Coba kalau kita lihat di kitab ini, amma Abdullah fauladuhu akabir wa masyhuruna bi Baghdad, waladuhu Muhammad Al-Ashqar An-Naqib bi Mashhad Maqabir An-Nuzur atau An-Nazur wa jami' aqibihi minhu. Semua keturunan Abdullah itu dari Muhammad Al-Ashqar. Nah, sedangkan tadi disebutkan dari Ahmad bin Abdullah bin Ali. Ahmad keturunannya katanya. Kemudian kalau kita lebih jauh lagi, Ar-Razi ini pakai jumlah ismiyah, berarti tertutup tuh kemungkinan adanya tambahan, kecuali kalau ada kitab yang lebih tua. Ini kalau kita ngikutin kaidahnya Haji Imaduddin, ya. Jarak antara Ar-Razi yang wafat tahun 606 Hijriah sampai wafatnya Abdullah bin Ali itu kurang lebih 218 tahun. Nggak ada riwayat, tidak ada kisah, tidak ada kabar bahwa Abdullah bin Ali bin Ja'far miliki anak namanya Ahmad dan cucu bernama Mahmud dan keturunannya terus itu. Dan dalam kitab Al-Asili juga demikian, nggak ditulis nama Ahmad bin Abdullah. Dan Muhammad Kazim bin Abil Futu Al-Yamani juga demikian. Sampai dalam kitab An-Nafal Ambariyah juga nggak ditulis nama Ahmad bin Abdullah. Sampai pada Bahrul Ansab halaman 25 karangan An-Najafi yang wafat abad ke-10-an baru terdapat catatan menuliskan nama Ahmad sebagai anak dari Abdullah bin Ali bin Ja'far bin Ali Al-Hadi. Nah, ini kalau dihitung dari wafatnya Abdullah bin Ali bin Ja'far ya, pada abad ke-4 sampai dengan tertulisnya nama Ahmad pada kitab Bahrul Ansab abad 10, maka terdapat keterputusan riwayat selama 6 abad atau 600 tahun kalau ngikutin teori Kiai Imad. Kalau jangan dipotong-potong ini. Nanti dipotong-potong buat ngadu domba sama keturunan Wali Songo. Nah, ini kacau, namam, motong-motong itu luar biasa. Kalau ngikuti teorinya Kiai Imad. Karena di sini kita lagi gugat teori tersebut justru. Dan ini udah tertutup dengan jumlah ismiyahnya Syajarah Mubarakah. Sehingga keturunan Al-Bukhari Al-Musawi dari jalur Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far kalau ngikutin teori Kiai Imad ya nggak bisa dipakai. Itu kemudian runtuhnya keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani yang bernama Saleh dari jalur Saleh. Jangan dipotong lagi nih, sekali lagi saya katakan. Ada versi yang mengatakan Sunan Giri itu keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani dari anak yang namanya Saleh. Ada versi, sekali lagi saya disclaimer. Contoh silsilah tersebut adalah Sunan Giri bin Yaqub bin Ibrahim bin Junaid bin Abdul Qadir bin Syuaib bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Saleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, sekarang dalam kitab Al-Anwar fi Nasab An-Nabi Al-Mukhtar yang dikarang oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Jazi Al-Kalbi Al-Gharnati, halaman 57 tertulis bahwa keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersumber dari 10 anaknya dan tidak disebutkan Saleh. Ada 10 anak tuh. Abdul Wahab, Isa, Ibrahim, Abdul Aziz, Abdul Razak, Yahya, Abdullah, wa Abdul Jabbar, wa Muhammad, wa Musa. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani itu anaknya banyak. Tapi yang berketurunan itu dari 10 ini menurut keterangan kitab tersebut. Ini jumlah ismiyah juga ini. Wah, kacau jumlah ismiyah ini. Kemudian juga ya kalau di dalam Asy-Syajarah Mubarakah, Umdatul Thalib As-Sughra yang ditahqiq oleh Sayyid Mahdi Rajai. Ditulis itu keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani hanya dari 2 jalur, Abdul Razak dan Abdul Aziz. Ini jumlah ismiyah juga ini. Artinya tertutup kemungkinan dari selain 2 ini kalau pakai kaidah tersebut. Maka kalau udah tertutup kemungkinan, walaupun setelah itu ada yang bawa kitab, setelah Umdatul Thalib, ada yang datangkan kitab, membawa keterangan, ada yang namanya Saleh, kemudian ada jalur keturunan dari Saleh. Walaupun demikian, tapi kalau ngikutin kaidahnya Kiai Imad atau Haji Imad ini udah runtuh duluan. Nggak bisa dipakai. Makanya ini yang kita mau gugat. Nggak tepat penggunaan kaidah ini. Ini yang harus dikritisi. Nah, itu sebagai contoh sampel. Kemudian juga ada banyak. Kalau kita melakukan studi komparasi dari kitabnya Sayyid Sulaim bin Abdul Latif Ar-Rifai, Tabaqat Ashraf Al-Talibiyin, yang di situ menyebutkan referensi-referensi yang menyebutkan masing-masing kabilah asyraf dari yang paling tua sampai yang paling muda, dan referensi-referensi itu yang beliau sebutkan semuanya eksternal. Nah, itu berdasarkan disclaimer beliau di awal kitabnya. Wah, itu kalau mau wajib kitab sezaman yang rungkat banyak sekali itu sada-sada itu. Nasab Sa'ad Ad-Dailami Al-Hasani itu nisbah kepada Sayyid Abil Fatah An-Nasir
tahun 446. Itu baru ditulis di kitab Ghurarud Durar fi Mukhtasar Siyar wal Ansabil Bashar wa Ansabil Bashar karya An-Nashiri tahun 831. Dari 446 ke 831 tuh baru ditulis. Kemudian juga nasab Sa'd Al-Qattani yang terkenal di dunia nih, Al-Qattani Al-Muhaddithin. Itu nisbat kepada Sayyid Yahya Al-Qattani bin Imran bin Abdul Jalil bin Yahya bin Yahwa bin Muhammad bin Idris Al-Asghar, wafat tahun 400-an Hijriah. Itu baru maktub dalam kitab Al-Ansab karya Abu Abdurrahman Zaid Al-Jabbari tahun yang wafat tahun 738. Berapa ratus tahun itu ada kekosongannya. Rungkat juga kalau pakai teori harus kitab sezaman, harus. Nasab Sa'd Al-Qudaimi Al-Musawi, nisbah kepada Sayyid Al-Hasan bin Yusuf Al-Qudaimi, wafat tahun 400-an Hijriah. Nasab ini baru termaktub dalam kitab Tabaqat Al-Khawas karya Syarji Az-Zabidi, wafat tahun 893 Hijriah, dari 400 ke 893. Udah gitu kitab sejarah lagi, bukan kitab nasab ini, Tabaqatul Khawas. Kemudian nasab Sa'd At-Turki Al-Idrisi, At-Turki Al-Idrisi, bukan Asy-Syaibani, At-Turki Al-Idrisi. Ini nisbat kepada Turki bin Kurshalah bin Ahmad Al-Idrisi Al-Hasani yang wafat tahun 500 Hijriah. Itu baru ditulis di kitabnya Risalah Hafril Murabbi'at atau Murabba'at karya Ibnu Qutlubugha Al-Hanafi yang wafat tahun 879 Hijriah. Nah, ini kalau wajib kitab sezaman, rungkat. Juga Sa'd Al-Hamzawi yang wafat tahun 500-an, nisbat kepada Hamzah bin Muhammad bin Nasir Al-Husaini, wafat tahun 500-an. Ini baru termaktub dalam kitab Tarikh Al-Hawadits Zaman karya Ibnu Al-Jazari tahun 738, 200 tahun lebih. Nasab Sa'd Al-Hawazim, nisbah kepada Hazim bin Hamzah bin Ahmad bin Muhammad Al-Hasani, wafat tahun 500-an Hijriah. Nasab ini baru termaktub dalam Musyajjar Sayyid Salah bin Jalal Ar-Rassi. Itu tahun 805 wafatnya. 300 tahun berarti jaraknya. Nasab Sa'd As-Sabsabi Ar-Rifai Al-Musawi, nisbat kepada Muhammad bin Al-Mahsi bin Sabsabi bin Hasan bin Ali Ar-Rifai Al-Husaini yang wafat di awal tahun 700-an Hijriah. Ini nasab baru maktub di ta'liqat Syekh Muhammad bin Ali bin Hasan Al-Alamuddin Al-Haraki Al-Husaini tahun 950 wafatnya beliau. Ada jarak yang jauh. Begitu juga nasab Al-Abbasi Al-Alawi di Yaman, nisbat kepada Muhammad bin Ubaidillah bin Abdullah bin Ubaidillah ibn Al-Hasan bin Ubaidillah bin Al-Abbas bin Ali bin Abi Thalib. Itu wafat tahun 296. Nasabnya baru ditulis di kitab Turfatul Ashab fi Ma'rifatil Ansab karya Al-Malik Al-Ashraf Umar bin Rasul yang wafat tahun 696. Nah, ini kalau dipaksakan kitab zaman, ini baru contoh sebagian. Ini aja tuh udah rungkat. Ini baru yang atas-atasnya, apalagi kalau ke bawah-bawahnya. Ke bawah-bawahnya makin sulit lagi itu nyari kitab zaman-zaman untuk perincian setiap daripada nasab. Maka oleh karena itu, ini syarat dibuat-buat. Andai kata Haji Madudin gentle, dia mengatakan, iya saya nggak ngikutin kaidah ilmu nasab, itu selesai. Ya, memang syaratnya dia sendiri, batal menurut dia, bukan menurut ilmu nasab. Nah, sekarang kan orang tua kita Haji Roma Irama selalu mengatakan batal berdasarkan ilmu nasab, berdasarkan penelitiannya Haji Madudin. Ya, nah, sekarang ilmu nasab yang mana kaidah yang dia pakai? Itu pertanyaan saya. Kalau dia mengklaim batal menurut saya, ya terserah, siapapun bisa berpendapat kalau menurut saya. Nah, tapi ini sangat menurut ilmu nasab. Menurut kamu, apakah kamu ilmu nasab yang harus diikuti? Kan itu. Sayangnya dia nggak gentle. Akhirnya mencari pembenaran dari berbagai kitab teori nasab. Nah, nanti diantaranya nih yang selalu jadi senjata andalan ini dari kitabnya Syekh Khalil Ibrahim. Syurut i'timadir Ruk'ah an la takuna mukhalifatan lil usul. Nah, ini dikatakan nggak boleh bertentangan dengan usul kitab-kitab sebelumnya. Nasab Balawi itu bertentangan karena yang Isbat Ba'alawi tahun 900 sekian atau tahun 800 sekian bertentangan dengan Syajarul Mubarakah. Syajarul Mubarakah mengatakan nggak ada anak namanya Ubaidillah. Apakah arti bertentangan dengan kitab sebelumnya? Ini salah satu kitab andalannya beliau. Ya, silahkan lihat di sumber website itu Nahdlatul Ulum ketika menanggapi Lora Ismail Khalili. Begitu juga di antara sumber andalannya ini dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Tariqatani Kutubun Nasabin Al-Abdal. Kitabnya para Nasabin Al-Abdal. Yang Abdal itu nanti ditafsirkan di bawahnya diambil dari halaman 193. Jadi ini tentang turuk itsbat nasab halaman 103. Tafsir tentang Al-Abdal diambil dari halaman 193. Maksudnya Abdal itu apa? Ini menurut Hajimat, ini yang saya kutip tulisan beliau. Al-Abdal adalah mereka yang saling bergenerasi, menggantikan sebagian mereka kepada yang lain. Jadi ini harus ada di setiap generasi. Cocok satu generasi dengan generasi lainnya. Sehingga ini jadi dasar kitab sezaman. Ini yang dimaksud kitab sezaman atau yang mendekatinya. Kata beliau seperti itu. Nah, sekarang ini apakah senjata andalan ini ampuh? Andai kata dia ngaku, saya memang nggak pakai ilmu nasab, udah selesai tuh. Berarti ente nggak usah bawa ilmu nasab. Nah, sekarang dia mau maksa tetap saya ini benar menurut ilmu nasab. Coba kita lihat bagaimana senjatanya. Nah, ini yang pertama. Dia salah sasaran, gagal paham antara turuk dengan syurut. Nggak ada. Turuk itu ada beberapa jalan. Yang tadi saya kasih analogi, mau ke Bogor, mau lewat jalan mana, itu semuanya turuk. Satu aja ente tempuh itu udah cukup. Nasab juga begitu. Satu udah cukup, pakai khutun nasabah atau pakai syurah syurah, satu aja terpenuhi itu udah cukup. Itu dalam ilmu nasab. Baik di dalam kitab Durus fi Ilmil Ansab ini disebutin turuk
yathbutu bi arba'i turuq. Ini dikutip dari kitab ini, tapi awalnya mungkin nggak diperhatikan, sehingga jadi syarat mutlak. Kemudian juga ini dari kitab Rasail fil ilmi nasab yang dipakai oleh Haji Imad, wa qad ada ulama nasab khamsat tara'iq li thubutihi. Ada 5 turuk lagi turuk. Ada 5 jalan tara'iq. Tariqun, turuk, tara'iq. Jam'ul jawami', tara'iq, fa'ail. Tariqun, turuk, tara'iq. Ya, ada 5 cara. Satu aja terpenuhi udah selesai. Kok jadi syarat mutlak? Dia ngutip ibarat itu untuk menguatkan pendapatnya syarat kitab bersama itu syarat mutlak. Ini dari mana ceritanya? Padahal ulamanya sendiri mengatakan satu terpenuhi udah selesai. Nah, jadi repot ini kalau ulama semuanya mau disalahkan, padahal membedakan antara turuk sama syurut aja agak kerepotan. Kalau syurut harus terpenuhi semua, syarat sah sholat ada sekian misalkan, harus terpenuhi semua, satu nggak terpenuhi batal. Kalau turuk nggak seperti itu, satu terpenuhi selesai. Kemudian yang kedua, ya, Haji Imad penafsiran tentang abdal diambil dari halaman yang jauh sekali tadi itu. 190 berapa itu barusan? 193. Padahal turuk itsbatun nasab dibahas di 103. Ya. Padahal kalau beliau mau turun 5 baris saja. Turun 5 baris saja tuh. Ini kan dia ngambil yang pertama nih, Kutubun Nasabin al-Abdal. Cara penetapan nasab harus ada di kitab-kitabnya para ulama nasabin yang abdal dari generasi ke generasi. Nah, yang terus menggantikan dari generasi ke generasi, perhatikan. Nah, sehingga harus ada kitab sezaman. Padahal kalau mau turun 5 langkah aja atau 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ketemu. Nggak usah sampai 80 halaman, Kiai, kejauhan. 5 baris aja, Kiai. Wa mata urifa khattun nasabah al-muhaqqiq thiqah fa innahu yu'mal bihi. Kapan didapatkan khattun nasabah, tulisan nasabah yang muhaqqiq, yang betul-betul ahli tahqiq dalam nasab, thiqah yang betul-betul punya kredibilitas, maka fa innahu yu'mal bihi, dipakai. Urus satu, nasabah mufrad. Nanti nasabah dibilang jamak lagi, Gus. Nasabah dibilang jamak. Sifat mubalaghah, kayak allamah, nasabah allamah. Satu, al-muhaqqiq thiqah yu'mal bihi. Wa yakun musnadanan syari'an, itu jadi sandaran syariat. Wa alaihi al-amal fil qadim wal hadith, itu menjadi, dan ini diamalkan baik dulu atau sekarang oleh para ulama diamalkan. Bahkan di sini yang lebih menarik lagi, wa kadza al-amalu bil wijadat. Ini panjang lagi kalau kita membahasnya. Intinya beliau mengutip secara sepotong, hanya yang sesuai kebutuhan untuk membenarkan pemikiran itu doang yang dikutip. Sisanya beberapa baris kemudiannya nggak dikutip, malah lompat ke halaman sekian padahal nggak sesuai dengan maksudnya. Kemudian lagi-lagi ngutipnya secara sepotong. Entah baca kitabnya nggak hatam, entah ada yang nunjukin di halaman ini, Kiai, mungkin seperti itu, jadi cuma di halaman itu doang dibacanya. Ini di kitab Durus fi Ilmi Nasab, dia mengatakan syarat kitab zaman itu mutlak. Padahal ini Syekh Khalil Ad-Dailami ini nulis satu bab, judulnya Qawaid la tasluh fi Ilmi Nasab, kaidah yang nggak bisa dipakai di ilmu nasab. Wah, ini soreh banget ini. Apa aja kaidahnya? Diantaranya satu, nih, muhawalatan naili min sihhatin tisabi ayati qabilatin ila asliha alladhi tantasibu ilaihi bihujjati jahli usuliha min qibalil katib ma huwa illa wasilatun min wasaili tajzi'ah wa tafriqah wa ijad manafid li dha'dha'atil kiyan al-arabi alladhi yajma'u shamla al-ummah bi ahadi wasail al-quwa ala wa huwa silatun nasab walau sahha qabulu at-ta'ni fi asli kulli qabilatin i'timadan ala man yujhal asluha aw ala man yajhal aslaha aw man kanat bainahu wa bainaha adawatun lam taslam qabilatun wahidah min at-ta'n. Ini kaidah ini dilompat, ini kaidah yang nggak boleh dipakai dalam ilmu nasab. Apa ya? Membatalkan nasab atau nyerang nasab atau nyerang keabsahan sebuah nasab, sebuah kabilah dengan hujah apa? Jahli usuliha min qibalil katib, karena dia nggak tahu ini kakeknya yang ini disebutin di kitab mana. Nggak ada kitab yang menyebutkan, ada jahal. Gara-gara ini nyerang nasab orang, ini termasuk kaidah yang nggak boleh dilakukan dalam ilmu nasab. Kenapa? Ini adalah cara untuk mencah belah umat. Ini pendapat Hanif Alatas seperti ini. Nasabah Alawi itu absah, keabsahannya bisa diuji. Kemudian dengan berbagai macam alasan dan pendapat sesuai dengan kitab yang dipaparkan oleh Hanif Alatas sampai kepada ujung. Ya. Kemudian dijawab oleh Kiai Haji Imaduddin sebagai peneliti keabsahan nasab Ba'alawi dengan alasan dan argumentasi serta bukti-bukti kitab yang mendukungnya. Al-Ustaz Hanif Alatas, yang pertama bahwa nasab Ba'alawi sudah diijma. Beberapa iddi'aul ijma, riwayat-riwayat adanya ijma yang diberikan oleh ulama seperti disampaikan oleh Yusuf An-Nabhani. Sekarang kita gali apa betul adanya ijma itu terhadap nasab Ba'alawi. Adanya ijma yang telah didakwakan atau diaku oleh Yusuf An-Nabhani, kemudian oleh
Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam Al-Burqatul Musyiqah. Jadi sebenarnya ijma itu atau iddi'aul ijma, pengakuan adanya ijma, pertama kali itu disampaikan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran 895 Hijriah. Kemudian diikuti oleh Khulasatul Asrar Al-Muhibbi, kemudian diikuti oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Yang menjadi masalah adalah bahwa ijma itu mempunyai sebuah syarat yang khusus. Silahkan para penonton buka dalam kitab Maratibul Ijma halaman 11 karangan Ibnu Hazm. Dikatakan bahwa ijma'u kulli asrin ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu fi tilkal mas'alati khilaf. Bahwa sebuah ijma itu bisa dikatakan sahih apabila tidak ada perbedaan pendapat sebelumnya. Sedangkan tentang nasab Ba'alawi, tulisan-tulisan Ba'alawi sendiri menerangkan, menjelaskan adanya perbedaan-perbedaan ulama. Kita lihat di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah bahwa Ali bin Abu Bakar As-Sakran meriwayatkan adanya orang-orang yang tidak percaya pada nasabnya yang ada di abad ke-9 Hijriah. Kemudian diriwayatkan pula bahwa Ali bin Jadid ini pergi ke Basrah pada tahun 620 Hijriah untuk meminta isbat karena ulama-ulama di Yaman tidak mempercayai nasab dia. Kemudian di dalam kitab Tasbitul Fuad yang diriwayatkan oleh Uqudul Almas, Alwi bin Tahir mengatakan bahwa Ubaidillah lah yang pergi ke Basrah. Ini menunjukkan adanya khilaf di antara rentang waktu sejak kedatangan Ahmad bin Isa dalam versi Balawi, yang sebenarnya ini Ahmad bin Isa sama sekali tidak hijrah ke Hadramaut. Sejak kedatangannya menurut versi riwayat Ba'alawi, Ahmad bin Isa dan Ubaidillah ini sudah ditolak, tidak dipercaya sebagai turun Nabi, sehingga diutuslah Ubaidillah untuk pergi ke ke Basrah untuk isbat nasab. Ini membuktikan bahwa tidak pernah ada kesepakatan sejak kedatangan Ahmad bin Isa atau Ubaidillah ke Hadramaut. Maka bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm di dalam kitab Maratibul Ijma halaman 11 bahwa ijma'u kulli asrin ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu fi tilkal mas'alati khilaf. Ijma' itu bisa dikatakan sahih kalau sebelumnya tidak terjadi khilaf. Sedangkan nasab Ba'alawi ini jelas sebelumnya terjadi khilaf, maka ijma' itu tidak dapat dibenarkan. Yang kedua, yang disampaikan oleh Hanif Alatas adalah nasab itu ada metode. Satu saja metode isbat nasab terpenuhi, nasab itu sahih. Beda antara turak dan mana itu syurut. Imaduddin tidak bisa membedakan mana turak, mana syurut. Betul, Mas Hanif. Tetapi setiap tarik itu membutuhkan syurut. Dan menurut saya, seluruh metode isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Kita buktikan. Pertama, isbat nasab itu adalah birruq'ah dengan adanya kitab. Sedangkan syarat kitab itu adalah alla takuna mukhalifatan lil usul. Tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan apa yang dikatakan oleh kitab-kitab yang mengisbat Ba'alawi mulai dari abad 9 sampai hari ini, yang katanya itu berjumlah 180 kitab, semuanya itu mukhalifatan lil usul. Berbeda dengan kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9. Baru di dalam abad 10 kitab nasab mengatakan Ubaid ini adalah putra Ahmad. Tapi sebelumnya tidak ada satupun selama 550 tahun yang menyatakan bahwa Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad. Maka metode kitab nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Yang kedua, cara untuk metode isbat nasab adalah asyuhrah wal istifadah. Apakah nasab Ba'alawi syuhrah dan istifadah? Tidak. Buktinya dari mulai abad ke-4 sampai ke-9 sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Bagaimana sebuah nasab bisa dikatakan syuhrah wal istifadah kalau selama 550 tahun sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Sedangkan di dalam kaidah ilmu nasab, Ibnu Hajar mengatakan innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayusbita ma yukhalifu. Silahkan buka kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47. Para pemirsa bisa melihat di dalam kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47 itu bahwa memang benar nasab itu bisa diisbat dengan adanya syuhrah dan istifadah, tetapi ada syaratnya.
illa ayasbuta ma yukhalifuh, kalau tidak ada yang menentang. Sedangkan adanya Ahmad bin Isa punya anak katanya namanya Ubaid, ini ada yang menentang, yaitu kitab-kitab nasab dari mulai abad 4 sampai 9 tidak ada yang menyebutkan sama sekali Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, dan tidak ada yang menyebutkan Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Maka syuhrah dan istifadah tidak bisa untuk mengisbat nasab Ba'alawi, tidak terverifikasi dan tidak bisa untuk dinyatakan sahih dengan metode syuhrah wal istifadah. Yang ketiga dengan syahadah, bahwa metode isbat nasab salah satunya adalah syahadah, yaitu kesaksian dua orang laki-laki. Lihat di dalam kitab Al-Muqaddimat halaman 62. Apakah betul syahadah ini bisa untuk mengisbat nasab yang sudah ribuan tahun? Di dalam kitab Al-Muqaddimat, Syekh Khalil bin Ibrahim mengatakan, "Aqulu inna hadzal amra laysa fi subuti nasabil qabail bal yu'malu fi ilhaqi nasabi tiflin bi abi." Al-Muqaddimat halaman 62 Khalil bin Ibrahim. Bahwa dikatakan menurut Khalil bin Ibrahim, syahadah adalah memang metode untuk mengisbat nasab, tetapi dia metode mengisbat nasab seorang anak hari ini kepada ayahnya, bukan nasab qabail yang sudah ribuan tahun seperti Ubaid yang katanya punya anak Ahmad bin Isa. Bisakah dia untuk diisbat dengan metode syahadah? Tidak bisa. Maka metode ketiga dalam isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi. Kemudian metode keempat adalah iqrar. Iqrar ini pula dikatakan oleh Syekh Khalil Ibrahim di dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwa juga metode ini hanya bisa digunakan untuk mengisbat seorang anak yang ada hari ini kepada ayahnya, yaitu diiqrar oleh ayahnya. Dari 4 metodologi pengisbat nasab ini, satu pun tidak ada yang bisa untuk diterapkan untuk mengisbat Ba'alawi. Secara riq'ah atau ruq'ah kitab-kitab nasab, tidak ada kitab nasab yang setelah abad 9 itu mukhalifatan lil kutub yang ada di abad ke-8, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4. Kemudian dengan syahadah tidak bisa, dengan iqrar juga tidak bisa. Maka nasab Ba'alawi tidak terisbat sahih. Berarti kalau tidak sahih apa? Batal. Yang ketiga, Hanif Al-Attas mengatakan kitab yang mensahihkan Ba'alawi ratusan. Saya katakan kitab walaupun ribuan, jutaan, tetapi kalau seluruh referensinya akan mentok di abad 9, yaitu kitab Al-Furqatul Musiqah, atau kata Mas Rumel itu ada kitab Al-Jawharus Syafaq, yang sekarang saya lihat juga dia lagi ngomongin Al-Jawharus Syafaq. Begana begini, tetapi hanya itu saja, berkutat pada hal-hal yang telah diungkapkan, hal-hal yang telah dijelaskan, tidak ada yang baru. Maka seluruh kitab-kitab yang jumlahnya ribuan, jutaan, triliunan, yang mengisbat Ba'alawi, yang semuanya mentok di abad 9, tidak ada bisa nyampe di abad ke-8, di abad ke-7, ke-6, semuanya tidak bisa dijadikan sebagai penguat nasab dari Ba'alawi ini. Kemudian yang keempat, dikatakan oleh Mas Hanif Al-Attas, tidak ada yang menyatakan kitab sejaman sebagai syarat mutlak daripada pengisbatan nasab. Ilmu nasab adalah ilmu sejarah. Cara kita meneliti nasab sama dengan cara meneliti sejarah. Baca kitab nasabnya, jangan hanya kitab Rasail fi Ilmil Ansab, jangan kitab Muqaddimat fil Ism saja. Silahkan baca kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76. Saya ulangi, pemirsa silahkan untuk memverifikasi kitab-kitab yang saya sebutkan. Silahkan buka di dalam kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76-77 dikatakan tentang kitab sejaman. Wa indama nuhaqqiqun nasaba fa innal masadir allati yumkinu an nastaqiya minha an-nasaba yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimah allati kutibat fima qabla al-'asr al-hadis haitsu kana an-nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika kita mentahqiq sebuah nasab, maka sumber-sumber primer yang bisa untuk kita gali untuk mengetahui nasab wajib, yajibu. Ini kalimatnya yajibu loh. Yajibu, wajib antakuna min kutubil ansabil qadimah. Dia haruslah kitab-kitab yang terdahulu, kitab yang terlebih dahulu sesuai dengan al-haqbah az-zamaniyah, di mana nama-nama itu ada, itu lebih baik. Kalau tidak, yang paling dekat. Di sini dikatakan
haitsu kana an-nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika manusia lebih dekat untuk mengetahui nasab-nasab leluhur mereka. Semakin dekat dengan objek, maka itu semakin baik. Semakin dekat, semakin baik. Jika tidak, maka di dalam kaidah ilmu sejarah disebut dengan argumentium excellentio. Maka sesuatu yang mampu kita untuk raih dari sebuah sumber yang terdekat, itulah yang dijadikan sebagai yang terpokok. Ketika ditemukan Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menghasar bahwa anaknya daripada Ahmad bin Isa cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, maka inilah yang dijadikan sebagai mu'tamadat, yang sebagai pegangan seluruh ahli nasab. Ketika nanti ditemukan abad yang lebih dekat, barulah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini kekuatannya itu digeser oleh kitab yang lebih tua, yang lebih dekat dengan objek penelitian. Tapi Nasabahlawi ini orang yang objeknya ada di abad keempat, yaitu 345 Hijriah, tapi kemudian baru dikatakan punya anak Ubaid pada 895 Hijriah. Ini coba hitung, ada 551 tahun. Kita genapkan 550 tahun, berita, informasi, adanya keterangan bahwa Ubaid mempunyai ayah namanya Ahmad bin Isa, atau Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, itu setelah 550 tahun baru ada. Kemudian, ini Mas Hanif Alatas untuk mempertahankan nasabnya menerjemahkan tentang kalimat ma'amkana. Dikatakan di dalam kitab nasab itu kita harus mencari kitab-kitab sejaman ma'amkana. Nah, diterjemahkan oleh Mas Hanif Alatas ma'amkana ini dengan apa? Dengan kalau bisa. Ma'amkana kalau bisa. Sedangkan kalimat ma'amkana itu maknanya bukan kalau bisa, tapi sebisanya. Coba para pemirsa ambil HP-nya, ambil laptopnya yang ada internetnya, kemudian cari itu translate Arab Indonesia. Tulis ma'amkana. Apa maknanya? Apakah maknanya seperti Mas Hanif Alatas bahwa maknanya adalah semampunya, atau sebisanya, kalau bisa, ya kata Mas Hanif Alatas, kalau bisa ma'amkana, kalau nggak bisa nggak apa-apa, nggak pakai kitab sejaman. Mana yang sebenarnya adalah sebisa mungkin. Ma'amkana itu maknanya adalah sebisa mungkin. Ma'amkana itu maknanya sebisa mungkin. Artinya sekuat yang kita mampu untuk mencari kitab itu, maka itu harus sebuah sejarah, sebuah nasab harus diiringi dan diverifikasi oleh kitab-kitab sejaman. Bukan ma'amkana itu kalau bisa, kalau mau, bukan demikian. Tetapi sebisanya kita harus mencari sesuatu yang ada dari apa yang telah disebutkan oleh Amudun Nasab kita. Nama-nama ini harus ada kitab yang sejaman atau kitab yang mendekati. Seperti kitab Syajarah Mubarakah itu bukan sejaman, dia sekunder. Tapi itulah ma'amkana yang kita mampu untuk mencari seorang Ahmad bin Isa mempunyai anak 3. Sebelum itu yang lebih tua tidak ada. Itu namanya ma'amkana. Kalaulah kita bisa mencari lagi kitab-kitab yang lebih tua dari Asy-Syajarah Mubarakah yang menentukan anaknya itu hanya 3, menghasar, itu kita akan mencari lagi. Tapi memang tidak ada. Yang ada hanya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menghasar anaknya itu 3. Sedangkan yang menambahi ada di kitab abad ke-9 Hijriah. Maka yang ada di abad 9, Al-Burqatul Musiqah, tanda kutip Al-Jawharus Syafa, kemudian Al-Baha Ad-Durar, atau disebut dengan kitab Al-Masra'ur Rawi. Itu semua Al-Ghurrar Al-Masra'ur Rawi itu terbantahkan semua, tidak bisa dijadikan sebagai masadir, tidak bisa dijadikan sebagai maraji. Kenapa tidak bisa dijadikan sebagai maraji? Maraji itu harus ada masadir. Kalau misalnya sebuah maraji tidak berdasarkan masadir, ini maraji ini adalah sekunder, masadir ini adalah primer, yang paling dekat, maka maraji ini diabaikan. Apalagi ketika maraji ini bertentangan dengan masadir, seperti Al-Burqatul Musiqah bertentangan dengan kitab Asy-Syajarah Mubarakah. Maka itu Al-Burqatul Musiqah, Al-Jawharus Syafa, Al-Ghurrar, Al-Masra'ur Rawi, Al-Juz'ul Latif, semuanya harus diabaikan. Kenapa? Karena mu'aradah, bertentangan dengan kitab yang lebih tua. Demikianlah cara bekerja ahli sejarah itu, Mas Rumel ya.
Ya, katanya ahli sejarah, tapi kitab sejaman, kitab primer, kitab sekunder diabaikan, hanya surah dan istifadah. Ini sejarah cenayang namanya. Ini sejarah orang-orang yang ngaku historian, apa ngaku sejarawan, tapi tidak memerlukan sumber. Ini sejarawan cenayang namanya. Kemudian yang kelima, yang keenam, saya catat ya dari apa-apa yang disampaikan apa namanya oleh Mas Hanif Alatas. Kata Mas Hanif Alatas, kalau kitab sejaman diterapkan, maka nasab Nabi Muhammad rungkat. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Nasab Nabi Muhammad itu, Mas Hanif, sampai Adnan, itu diberitakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam hadis. Bahkan di dalam hadisnya itu hadis riwayat Muslim. Dikatakan dalam kitab riwayat Muslim itu, bahwa Nabi Muhammad SAW itu dari Kinanah. Nabi Muhammad itu dari Kinanah. Ini jangan sampai kita gara-gara kita untuk apa namanya itu mempertahankan nasab, ini menjadikan Nabi Muhammad nasabnya sebagai bempet. Naudzubillah summa naudzubillah. Nabi Muhammad itu nasabnya melalui wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu orang-orang Arab itu keturunan Ibrahim. Millat abikum Ibrahim. Agama ayah-ayah kalian. Siapa ayah kalian? Ibrahim. Itu hukumnya kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy. Ini menyatakan bahwa wahyu sendiri mengatakan Nabi Muhammad orang Arab itu keturunan daripada Ibrahim. Ini sudah nas Al-Quran. Adapun amudun nasab sampai Nabi Ibrahim tidak dibutuhkan lagi. Untuk mengisbat Nabi Muhammad keturunan Ibrahim tidak butuhkan amudun nasab karena sudah ada Al-Quran yang menyatakan. Kemudian mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan daripada Kinanah, itu hadis mengatakan dari riwayat Muslim. Jadi nggak perlu lagi kita apa namanya itu membawa-bawa nasab Nabi Muhammad dalam perdebatan nasab apa Ba'alawi yang memang tidak terverifikasi. Kalau rungkat sendiri aja, jangan bawa-bawa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa juga nasab Wali Songo, bawa juga nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nyari-nyari teman. Nggak usah lah. Kita pertahankan saja apa dalil-dalilnya dari nasab Balawi untuk menyambungkan daripada nasab Balawi itu. Jangan bawa-bawa nasab Nabi besar Muhammad SAW. Kita nanti akan masuk dalam su'ul adab, naudzubillah. Su'ul adab itu pada Rasulullah ini bahayanya. Kemudian kepada nasab-nasab Wali Songo, kita bisa perdebatkan lagi nasab Wali Songo. Semakin hari ini kita semakin mendapatkan banyak sekali bukti-bukti historis tentang nasab Wali Songo. Semakin digali Wali Songo ini karena memang sosok historis di masa lalu, semakin digali ini semakin bermunculan. Dari Aceh datang, dari Uzbekistan datang, dari Pakistan datang, dari Maroko datang dan sebagainya. Nanti kita tinggal al-jamu. Jadi jangan bawa-bawa nasab Wali Songo lah di dalam bagaimana mempertahankan nasab Balawi. Kalau Wali Songo kepada Balawi sudah jelas semua keturunan Wali Songo yang Mu'tabar dari Naqabah Ansab Aulia Tis'ah itu menolak nasab Balawi nyambung menurunkan Wali Songo. Dari Aceh menolak, dari Uzbek, dari Pakistan, Maroko dan sebagainya. Paling beberapa orang aja yang masih dari keturunan Wali Songo yang memiliki keyakinan seperti pada zaman-zaman kolonial itu bahwa Wali Songo berasal dari Ubaidillah. Itu hanya beberapa pelintir orang saja. Jadi saya mohon pada Mas Hanif ini jangan bawa-bawa nasab Wali Songo dalam perdebatan nasab Balawi. Pertahankan aja nasab Balawi. Bagaimana nasab Balawi ini bisa pertahankan? Dan sampai detik ini tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena memang datanya nggak ada.